Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori domain elektron. Nah, pada teori domain elektron, bukan lagi tolakan elektron yang dipentingkan, namun mengenai pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan pada atom pusat. Nah, pada atom pusat, seperti yang dijelaskan tadi, pada teori ini, maka PeB dan PeI akan dihitung dan kemudian akan diketahui struktur atau bentuk molekulnya berdasarkan tabel yang tadi sudah saya perlihatkan. Namun, saya memiliki cara yang lebih mudah untuk mengingatnya dibanding harus dengan melihat tabel. Nah, bintangnya adalah pasangan elok adalah ganteng dan Ika yang imut-imut. Nah, pada teori ini akan dihitung pasangan elektron atau pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan yang akan dijumlah. Nah, pasangan elektron itu dapat dihitung dengan GAT atau golongan atom pusat, golongan pada atom pusat golongan apa, kemudian jumlah PeI, kemudian dikurangi muatannya jika memiliki. Nah, lalu dibagi 2. Nah, selanjutnya adalah peduli, sadar, tertabrak bebas, bikin alis, dan otak kubrah. Nah, pada ini peduli artinya Pe2 atau Pe hasil Pe, perhitungan Pe adalah 2, maka struktur utamanya adalah linear. Kemudian jika hasilnya adalah 3, maka struktur utamanya adalah segitiga datar. Jika totalnya adalah 4 perhitungannya, maka akan berbentuk utama tetrahedral. Nah, selanjutnya jika 5 adalah segitiga bipiramida dan jika 6 adalah oktahedral. Nah, bentuknya dapat dilihat sebagaimana di samping, yaitu bentuk linear adalah seperti ini atau lurus-lurus saja. Kemudian segitiga datar adalah segitiga planar atau datar. Kemudian tetrahedral adalah seperti ini, yaitu segitiga piramida namun atasnya ada tiangnya di sini. Kemudian segitiga bipiramida adalah piramida segitiga dengan alas segitiga namun bertumpuk dan saling bertumpuk, jadi ke atas dan ke bawah. Kemudian oktahedral bedanya hanyalah pada alasnya. Jika pada segitiga bipiramida adalah alasnya segitiga, namun pada oktahedral alasnya adalah segi 4. Nah, ini adalah contoh bentuk utamanya. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui bentuk molekul jika diketahui molekulnya adalah apa? Nah, itu dapat dicari melalui contoh berikut. Ya, dan contoh yang akan saya gunakan adalah contoh yang sama seperti yang digunakan pada teori FSEPR, yaitu adalah molekul XeF4. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah menghitung Pe atau pasangan elektron yang ada pada XeF4 tanpa perlu membuat struktur Lewisnya. Dan inilah ya kelebihan dari teori domain elektron. Tidak perlu menggambarkan strukturnya terlebih dahulu untuk mengetahui struktur molekul atau bentuk molekulnya nanti. Nah, pada XeF4 diketahui bahwa pasangan elektron dapat dihitung melalui GAT atau golongan atom pusatnya, di mana Xe adalah atom pusat yang memiliki golongan 8A, sehingga ditulis sebagai 8. Kemudian F-nya berjumlah 4, yaitu menggambarkan pasangan elektron ikatan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu pasangan elektron yang saling berikatan antara Xe dan F, yaitu berjumlah 4. Kemudian karena molekul ini tidak memiliki muatan atau bukan berupa ion, maka muatannya adalah 0, sehingga hasil Pe-nya adalah 6. Nah, ketika mendapat Pe berjumlah 6, maka bentuk utamanya adalah oktahedral, di mana oktahedral itu menggambarkan
oktahedral dapat dilihat sebagaimana berikut. Seperti ini bentuk oktahedral. Namun, mengapa XeF4 yang disebutkan di teori FSEPR tadi bukanlah berbentuk oktahedral, namun bujur sangkar? Hal tersebut dipengaruhi karena XeF4 memiliki PeB atau pasangan elektron bebas berjumlah 2, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu ketika Xe yang memiliki 8 elektron valensi akan berikatan dengan 4 elektron F, sehingga masih sisa 4 elektron valensi pada Xe, di mana ketika dihitung adalah 2 pasangan elektron bebas yang masih tidak berikatan pada Xe. Kemudian karena memiliki PeB 2, maka hal tersebut berlaku pada aturan di bintang yang tadi adalah bubrah dan alis. Ketika oktahedral memiliki bentuk seperti ini, maka jika punya PeB sebanyak 2, maka ada aturan bubrah, yaitu dicabut di sumbunya. Oktahedral memiliki sumbu ke atas dan sumbu ke bawah. Dan jika dicabut atau dihilangkan atau dianggap hilang karena bukan berikatan, karena dia hanya berupa elektron, jadi bisa dianggap hilang atau dicabut istilahnya, maka jika dihilangkan dia akan berbentuk bujur sangkar atau segi empat datar seperti ini. Sehingga XeF4 memiliki bentuk bujur sangkar atau segi empat datar sebagaimana di teori FSEPR. Kasus lainnya, jika misalnya Pe6 namun punya PeB sebanyak 1, maka sumbu yang dicabut bukan 2, namun hanya 1. Jadi 1 saja, dan maka oktahedral akan berubah bentuknya menjadi piramida segi 4. Sehingga jika punya struktur atau molekul dengan rumus AX4E saja, karena ini menggambarkan PeB sejumlah 1, maka bentuknya adalah segi 4 piramida. Karena sesuai tadi, 6 jika dihilangkan sumbunya 1, maka membentuk piramida segi 4. Dan begitu pula pada segitiga bipiramida. Jika PE-nya 5, namun dia punya PeB sejumlah 1, maka yang dicabut atau dihilangkan adalah 1 pada alasnya segitiga bipiramida, yaitu seperti ini misalnya, dan akan berubah bentuk menjadi sisau atau jungkat-jungkit. Nah, jika pada tetrahedral, jika ada pada segitiga bipiramida PeB-nya ada 2, maka yang dicabut adalah 2, sehingga membentuk T-shape seperti ini. Nah, ketika tetrahedral Pe-nya 4 memiliki pasangan elektron bebas sejumlah 1, maka pada tetrahedral bisa dicabut sesukanya di mana saja dan akan membentuk seperti ini atau seperti ini, yaitu segitiga piramida. Seperti itu. Jadi pada dasarnya Pe3 bisa saja memiliki pasangan elektron bebas maksimal adalah sejumlah 1, karena segitiga datar bentuknya seperti ini. Jika PeB-nya 1, maka dia akan berubah menjadi V-shape seperti ini. Kemudian pada tetrahedral PeB-nya maksimal adalah berjumlah 2, yaitu yang pertama bisa menjadi segitiga, dan jika dihilangkan 2 bisa menjadi V-shape seperti ini. Kemudian pada segitiga bipiramida total PeB-nya atau maksimal PeB-nya adalah 3, karena yang tadi ini maksimalnya 1, ini maksimalnya 2, dan ini maksimalnya 3. Dimana di sini jika dihilangkan kesemuanya, jika dihilangkan pertama akan menjadi sisau, dihilangkan 2 akan menjadi T-shape,
dan dihilangkan ketiganya akan berbentuk linier. Kemudian jika oktahedral, maka total yang dapat dihilangkan atau maksimum PeB yang mungkin ada pada molekulnya adalah sejumlah 4, di mana jika dihilangkan sejumlah 2, maaf, karena dicabut di sumbunya, sehingga jika dihilangkan 1 akan membentuk segi 4 piramida, jika dihilangkan keduanya akan membentuk segi 4 datar. Dan sekian mengenai bab struktur molekul dengan 2 teori, yaitu teori FeCPR dan domain elektron. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.